Halo, konnichiwa, selamat datang di channel Pandai Kotoba. Di video kali ini, Pandai Kotoba mau lanjutin bahas buku Try Zero Start ya, Try Zero Start. Nah ini kita udah masuk bagian 8 dari percakapan buku ya, buku Try Start Level Zero ya maksudnya ya. Ini kita langsung lihat di bawah. Di bagian judul maksudnya ini ada tulisan Sato-san no uchi de. Sato-san no uchi. Ya, uchi artinya rumah, Sato-san itu nama orang. Di sini artinya rumah Sato-san. Ini dipakai ada ininya ya, partikel no. Nah, ini dipakai untuk menyebutkan kepemilikan. Jadi kalian mau bilang rumah saya, tinggal bilang saya itu kan watashi ya, watashi no uchi. Terus bisa mau bilang teman kalian misalnya namanya Yamada-san, kalian bisa bilang Yamada-san no uchi. Nah, si uchi ini adalah kata benda, jadi ini bisa diganti dengan kata benda apapun. Misalnya mau bilang pensil ya, pensil itu bahasa Jepangnya kan enpitsu. Kalian bisa bilang watashi no enpitsu atau Yamada-san no enpitsu. Atau misalnya mau bilang lagi mobil saya, mobil tuh kuruma ya, jadinya watashi no kuruma. Lagi misalnya mau bilang Yamada-san no kuruma, seperti itu ya. Di sini ada partikel de di sini artinya di ya, di sini untuk untuk kegiatan gitu ya, karena bahasa Jepang tuh di itu ada dua macam. Ada di untuk keberadaan dan di untuk tempat. Nah, di sini dia untuk kata kerja ya. Jadi di sini ceritanya di dalam di dalam rumah Sato-san itu mereka melakukan sesuatu gitu. Kita langsung lihat aja ke kaiwanya ya, percakapan halaman 118. Langsung dibaca ya. Sato. Hai sang, nichiyoubi nani o shimasu ka? Katanya, hai sang, hari Minggu apa yang akan kamu lakukan? Nichiyoubi itu artinya minggu, nani o shimasu ka itu apa yang kamu lakukan. Jadi kalau mau nanyain seseorang ya akan melakukan apa, kalian bisa pakai nani o shimasu ka. Terus Haisang bilang anime o mimasu ya. Mimasu itu melihat, anime itu ya anime ya. Di sini o adalah partikel ya. Partikel ini dipakai untuk menyebutkan kata benda dengan kata kerja. Jadi kalau misalnya mau bilang sebuah pekerjaan ya, dengan kata bendanya itu harus pakai partikel o. Misalnya makan nasi, itu kan makan pekerjaan ya, nasi itu si kata benda. Nah, dalam bahasa Jepang itu antara makan dan nasi itu harus ada partikel ya. Partikel ini ibaratkan seperti lem, jadi menempelkan dua kata biar nyambung. Ya, dan di sini yang kata bendanya anime ya, dan mimas di sini kata kerjanya dikasih o, anime o mimas. Oke, paham ya? Lanjut berikutnya, Nihon no anime ga suki desu ka? Nah, di sini ada pola kalimat ga suki desu ka, ditanya untuk ini ya, menyukai apa gitu ya. Ini sih bentuk tanya. Di sini dia tanya Nihon no anime. Nah, no di sini ya yang tadi aku bilang kepemilikan ya, karena anime Jepang maksudnya di sini anime Jepang. Nihon no anime. Kalau Indonesia no anime ya Indonesia no anime ya anime Indonesia gitu ya. Dan seterusnya. Apakah kamu suka anime Jepang? Katanya gitu ya. Terus dijawab kata Haisang, ya. Terus Sato-san jawab, watashi mo suki desu. Saya juga suka. Oke. Terus si Haisang bilang, kyou wa arigatou gozaimashita. Katanya, hari ini terima kasih katanya. Terus si Sato-san dia bilang, nanya ya, hikoki wa nanji desu ka? Di sini nanji desu ka ya, pola kalimat menanyakan jam di sini ya. Sebelumnya udah kita bahas tentang jam di video sebelumnya ya, part 4. Nah, ini hikoki sini adalah pesawat. Pesawatnya jam berapa? Seperti itu pertanyaannya ya. Kalian tinggal ganti aja nih yang sebelumnya itu apa sih topiknya. Terus tambahin nanji desu ka, jam berapa. Misalnya mau nanyain filmnya jam berapa? Film itu eiga ya. Eiga wa nanji desu ka? Seperti itu. Oke, kita lanjut. Haisang sini katanya gozen 11 desu. Katanya gozen 11 desu, katanya jam 11 AM ya. Gozen di sini adalah artinya AM. AM itu sebenarnya dibahas itu sebelum jam 12 siang. Oke. Jadi jam 11 siang di sini, 11 pagi gitu.
Kayak itu kata satu sang ja matashita. Ini ada kata ja. Ja di sini biasanya dipakai untuk menutup pembicaraan. Oke, udah gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Terus dia bilang matashita, sampai jumpa ya. Ungkapan perpisahan. Sampai jumpa besok sini ya. Ashita itu besok. Oke, kita lihat berikutnya. Sini ada kosakata kotoba yang harus diingat. Maksudnya ya di bab ini. Ini ada kumpulan nama-nama hari. Ada nichiyobi, getsuyobi ya, kayobi, suyobi, mokuyobi, kinyobi, doyobi. Nah, ini kalian harus hafal ya hari-hari dalam bahasa Jepang. Kita lihat ya, kita baca bareng-bareng. Hari Minggu itu nichiyobi. Sini kanjinya kanji matahari. Lalu berikutnya ada Getsuyobi. Getsuyobi itu hari Senin. Ya, hari Senin di sini kanjinya bulan. Ya, kanji bulan ini diingat. Lalu berikutnya ada hari ini ya. Kayobi, hari Selasa. Kayobi, hari Selasa. Kanjinya api. Berikutnya ada Suyobi. Suyobi itu hari Rabu. Rabu, kanjinya air ini. Kanji air. Berikutnya ada Mokuyobi. Ya, Mokuyobi hari Kamis. Mokuyobi hari Kamis, kanjinya kanji pohon. Lalu ada Kinyobi. Kinyobi itu kanji uang, kane, emas ya, hari Jumat ini. Diingat ya, jadi kalau hari Jumat tuh hari duit. Ya, kanjinya kanji duit soalnya. Kinyobi. Lanjut ada Doyobi. Doyobi itu hari Sabtu. Doyobi hari Sabtu ya. Kanjinya itu kanji tanah. Suci ya, kanji tanah. Di sini ada tambah, terus ada garis di bawah. Doyobi, hari Sabtu. Terus di bawahnya ada frasa yang bisa kalian ingat. Yang pertama ada nani o shimasu ka, nani o shimasu ka, apa yang akan kamu lakukan. Lalu nanji desu ka, jam berapa. Oke, nanji desu ka, jam berapa. Lalu ada gozen juichiji. Gozen juichiji. Juichi itu kan 11, ditambah ji itu jam ya. Gozen itu AM, jadi jam 11 pagi, 11 AM ya. Lalu mata ashita. Mata ashita, sampai jumpa besok. Oke. Kita lanjut, ada lagi kosakata ya di bawah. Repoto. Repoto kakimasu ya. Oh, repoto pasti kakimasu. Ini kalian tinggal tambahin o-nya aja, repoto kakimasu gitu ya. Kakimasu di sini artinya menulis. Repoto ini laporan. Yang berikutnya ada ongaku. Ongaku itu musik. Kikimasu itu mendengar. Jadi mendengarkan musik, ongaku o kikimasu. Bisa nggak sih ongaku kikimasu? Ongaku kikimasu bisa ya dipahami, bisa tetap dipahami. Cuman harus dipahami kalau bahasa Jepang itu harus ada partikel di tengahnya. Jadi ongaku o kikimasu gitu ya. Ingat ya. Terus berikutnya ada supotsu. Supotsu olahraga. Tenisu itu bermain tenis ya. Gemu di sini bermain game. Arubaito di sini kerja paruh waktu ya, part time job gitu. Di sini digabung dengan kata shimasu. Bisa supotsu o shimasu, tenisu o shimasu, gemu o shimasu, arubaito o shimasu. Oke. Terus berikutnya ada kosakata. Eiga, manga. Ya, eiga itu film, manga itu komik, tsukurimasu itu membuat. Kalian bisa bilang kalau eiga melihat ya, eiga o mimasu, manga o mimasu, tapi bisa juga tsukurimasu, membuat, karena artinya dari tsukurimasu itu ya. Oke. Di sini ada latihan ya. Cuman ya intinya membahas yang tadi aku bahas di sini. Ini kalian bisa dengar kalau beli bukunya ya. Oke. Kita lanjut ke bab halaman berikutnya 21. Sini ada latihan juga. Ini latihan mendengarkan juga. Cuman kalian bisa lihat di sini ada percakapan yang langsung dipraktekkan. Sini ada contoh Nihongo, bahasa Jepang. Si A bilang, "Nichobi nani o shimasu ka?" Nah, si B di sini lihat ada digambar di contoh Nihongo benkyou shimasu ya. Benkyou shimasu di sini artinya belajar. Kalian bisa ingat frasa-frasa mudah seperti ini yang dasar sekali untuk dihafalkan. Nihongo benkyou shimasu. Kalau misalnya diganti bahasa Inggris tinggal bilang ego ya. Ego benkyou shimasu. Kalau mau bilang bahasa Cina, Mandarin, kalian bisa bilang chugokugo. Chugokugo benkyou shimasu.
Kalau misalnya mau bilang bahasa Korea, karena Korea itu sendiri adalah Kangkoku ya negaranya, Kangkoku tambahin go artinya bahasa Korea. Jadi Kangkoku go benkyou shimasu. Kalau misalnya diganti nih jadi bahasa Indonesia, terus aja Indonesia go benkyou shimasu. Dan seterusnya kalian tinggal ganti negaranya, ganti negaranya tambahin go, itu artinya bahasa dari negara tersebut ya. Filipin go gitu, Thai go ya, Thailand go gitu. Benkyou shimasu. Oke, ini yang pertama ada gambar orang lagi ngetik ya, repoto di sini, laporan. Ini bisa pakai kata tsukurimasu atau kakimasu menulis ya. Repoto kakimasu atau repoto tsukurimasu. Yang nomor 2 ini ada ega, menonton, egao mimasu. Lalu di sini ada gambar buku ya. Buku apa majalah? Buku deh. Membaca itu yomimasu ya, yomimasu. Jadi di sini hong o yomimasu. Oke. Terus yang nomor 4 sini tenisu shimasu atau bisa juga kalian bilang tenisu shimasu. Ini orang main game o shimasu. Sini ada gambar kue ya. Kue itu keki ya, di video sebelumnya kita udah bahas kosakata kue. Artinya keki. Keki o tsukurimasu. Tsukurimasu kan membuat ya, pakai o tadi. Diperhatikan kalau bilang tsukurimasu karena bahasa Jepang itu ada su dan tsu. Nah, yang ini tsu ya. TSU. Tsukurimasu, jangan jadi su bacanya, oke? Nanti artinya lain, oke? Lanjut ke yang nomor 7. Di sini ada gambar orang arubaito ya, arubaito shimasu. Arubaito shimasu atau arubaito shimasu. Nah, ini yang nomor 8 ada ongaku ya, di sini gambar musik pasti ya, nada, blok nada ini. Jadinya bilang ongaku kikimasu, karena kikimasu mendengar. Sini orang lagi mendengar ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Contoh ya, sini ada manga ga suki desu ka. Jadi si manga yang di garis bawah ini diisi dengan gambar yang ada di sini ya, atau di bawah sini. Nah, terus jawabannya hai. Untuk kalian bilang jawabannya hai. Kalau untuk iya, kalau tidak kalian cukup bilang amari. Oke? Amari. Amari di sini tidak begitu. Oke? Amari di sini tidak begitu. Nggak begitu suka gitu maksudnya artinya. Oke, kita baca ya. Manga ga suki desu ka? Bisa kalian ikuti ya. Hai, kalau yang suka. Kalau tidak suka, amari. Oke, ini kalau di kelas enak nih ngajarnya, bisa dites satu-satu. Ya. Karena ini online ya video, jadi kalian coba latihan sendiri. Ongaku ga suki desu ka? Hai. Ongaku ga suki desu ka? Amari. Lagi. Eiga ga, nomor 2 ya. Eiga ga suki desu ka? Hai. Eiga ga suki desu ka? Amari. Lagi, ini gambar buku hong. Hong ga suki desu ka? Hai. Hong ga suki desu ka? Amari. Terus nomor 4 ada gambar sportsu ya. Olahraga. Sports ga suki desu ka? Hai. Amari. Sports ga suki desu ka? Amari. Ya, kayak gitu ya. Tadi double. Kita lanjut yang kelima, sushi. Sushi ga suki desu ka? Hai. Sushi ga suki desu ka? Amari. Di sini ada orang gambar ini yang ngomong pakai konnichiwa, berarti bahasa Jepang, Nihongo. Nihongo ga suki desu ka? Hai. Nihongo ga suki desu ka? Amari. Nah, ini kalau yang nggak suka kenapa? Nggak suka tapi belajar bahasa Jepang ya. Oke. Kita lanjut ya. Sini ada jam. Ya, latihan jam lagi kita. Ini untuk nanya hikoki wa nanji desu ka? Ya, hikoki wa nanji desu ka? Terus jawab gozen 11 ji desu. Gozen 11 ji desu. Jam 11 AM. Kita lihat yang nomor 1. AM 7. AM itu gozen, 7 itu shichi untuk jam. Jadi shichiji. Oke? Kita baca. Hikoki wa nanji desu ka? Gozen 7 ji desu. Oke, gozen 7 ji desu. Kita lanjut lagi. Hikoki wa nanji desu ka? Sini PM ya, bukan gozen lagi. Jadi apa? Gogo. Kalau PM itu gogo. Jawabannya gogo 3 ji desu. Ya, karena 3 itu san. Tambahin J artinya jam 3. Jadi gogo 3 ji desu. Ini yang bertiga dikosongin, bebasin jawabannya.
Oke, kita lanjut lagi angka. Sebelumnya udah belajar angka soal jam. Ini soal uang ya kayaknya. Sini yang pertama ada ju itu puluhan. Kita lihat angkanya minasangnya. Ini 10 ya, ju ya. Lalu ini niju ya. Jadi kalau mau bilang gampang, tinggal tambahin angka satuannya. Kayak di Indonesia aja 20 gitu ya. Ini jadinya 2 kan nih. 10 itu sini 10 ya. Ju jadinya niju. Berikutnya 30 sanju, 40 yonju, 50 goju, 60 rokuju, 70 nanaju, 80 hachiju, 90 kyuju. Untuk nanyain nanju. Ini jarang dipakai sih. Biasanya kalau menanyain berapa cukup kita bilang ikura. Ya, ikura desu ka? Oke, buat tanyain harga. Tapi nggak apa-apa. Kita lihat lagi yang berikutnya ada hyaku. Hyaku itu artinya ratusan. Ya, 100 itu hyaku. Ya, kalau 200 jadinya ni hyaku. 2 ya, angka 2 ditambah hyaku. Ni hyaku. Nah, kalau nomor yang 300 ini, maksudnya angka 300 ini dia bukan san hyaku. Ada penyebutan khusus, kalian bisa dilihat di sini. Sambyaku. Lalu 400, 4 ditambah 100, normal lagi, yong hyaku. 500, go hyaku. 600, ini sebutannya khusus lagi, bukan roku hyaku, tapi ropyaku. Oke, diingat ya, ropyaku. Lalu 700 seperti biasa, nana hyaku. Nih 800 khusus lagi, seperti angka 600 dibacanya, bukan hachi ya, hachi hyaku, karena itu susah dibacanya, jadinya hapyaku. Oke, hapyaku. Lalu 900 kyu hyaku. Ini biasa kyu ditambah hyaku ya, kyu hyaku. Untuk nanyain khusus juga, dia bukan nan hyaku tapi nan byaku. Jadi kalian bisa lihat ya di sini yang warnanya lain, itu dia penyebutannya lain. Ini bisa dihafalkan. Lanjut, bentuk seng ribuan. Kalau 1000 seng ya. Kalau 2000 itu niseng, 3000 itu sanzeng ya. Bukan sanseng ya penyebutannya, tapi jadinya sanzeng ya. Karena kalau lihat pola kan cuman angka ditambah seng, tapi kalau 3000 itu penyebutannya agak beda ya, sanzeng. 4000 biasa ini normal, yongseng. 5000 goseng, 6000 rokuseng, 7000 nanaseng, 8000 haseng ya. Karena penyebutannya khusus, bukan hachiseng, itu salah, hachiseng jadi ci-nya dihilangkan, ganti cu kecil, jadinya haseng ya. Cu kecil itu kan untuk double ya, haseng. Lalu 9000 kyuseng. Kalau misalnya nanyain nanzeng, bukan nanseng tapi nanzeng. Oke. Kita lanjut yang mang itu puluhan ribu ya. Kalau 10.000 itu ichimang, jadi bukan mang. Kalau kalian bilang mang itu nggak nyambung, mang dong apa maksudnya, jadi harus kasih ichimang. Oke, lanjut yang lainnya nimang ya. Jadi angka 2 tambah puluhan ribu mang ya, jadi nimang. 20.000 samang, 30.000 ya. 40.000 yongmang ya, yongmang. 50.000 gomang, 60.000 rokumang, 70.000 nanamang, 80.000 hachimang, 90.000 kyumang. Nanmang di sini buat nanyain puluhan ribu. Oke, kita lanjut. Ada angka di sini ya, latihan angka. Ini kalian bisa dengerin kalau punya bukunya. Tapi karena di sini ada jelas ya, kita bisa baca bareng-bareng. 36 itu sanju roku. 52 itu goju ni ya. 71 itu nanaju ichi. 19 itu ju kyu. Oke. Ini kyugo. Salah ya, bukan kyugo tapi kyujugo. Jadi harus ada ju-nya ya, karena puluhan. Bukan 95 tapi 95. Oke, yang berikutnya 28 niju hachi. Yonju nana. Hachiju yong. Oke. Lanjut yang nomor 3-nya di sini.
ratusan ya. 400. Kalau ini 350. Lanjut ke yang nomor 3-nya 912. Lalu berikutnya 800 800 ya. 831. 199. Berikutnya 748. Berikutnya 207. Berikutnya 625. Oke, kita lanjut yang ribuan. 5000. 9800. Berikutnya 1998. Oke, berikutnya 2016. Berikutnya 300. Bukan 300, ini ribuan ya, jadinya 3000. 3221. Berikutnya 4375. Berikutnya 8749. Berikutnya 6503 ya. Oke, kita lanjut ke yang pecahannya lebih besar, puluhan ribu. 80.000 ya. 8 itu kan haji, jadinya hachimang. Berikutnya 12345. Berikutnya 6,789. Berikutnya 7,777. Berikutnya 5,3980. Berikutnya 4,5826. Berikutnya bukan sanzeng dong, ini mang ya. Samang haseng ichi. Berikutnya 5,000 sang. Oke. Kalian bisa latihan dengan mengulang atau mempause dan menulis di buku. Oke. Lanjut. Yang bagian percakapan terakhir, taksi de. Ya, di taksi katanya. Karena tadi kita udah bilang de itu partikel yang artinya di. Taksi itu ya transportasi ya, tempat juga bisa. Taksi de. Kita lihat langsung aja percakapannya ya. Sato-san, kuko made ikura desu ka? Katanya. Sato-san, sampai kuko ikura desu ka? Di sini made itu artinya sampai. Ikura desu ka tadi aku udah bilang artinya berapa harganya. Ya. Sampai bandara berapa harganya? Katanya begitu. Terus kata Sato-san, 3000 yen kurai desu. 3000 yen kurai desu. Eng di sini artinya yen. Ya, kayak rupiah gitu. Kalau rupiah tinggal bilang 3000 rupiah kurai desu ya. Kurai di sini untuk mengira-ngira harga. Kalian bisa pakai kurai. Bisa juga buat jam. Misalnya sekitar jam 7. Shijiji kurai desu. Bisa kayak gitu. Oke. Kurai. Diingat ya. Kurai. 3000 yen kurai desu. Ya, lanjut ada Sato-san bilang lagi. Check-in wa nanji kara desu ka? Check-in wa nanji kara desu ka? Check-innya jam berapa? Dari jam berapa? Kara itu dari ya. Jadi made itu tadi sampai, kara itu dari. Nanji desu ka? Dari jam berapa? Terus dijawabnya 9 kara desu, dari jam 9. 9 kara desu, dari jam 9. Oke. Kita lanjut yang percakapan berikutnya. Hai-san, omiyage o kaimasu ka? Hai-san, apakah kamu akan membeli? Ya. Omiyage, kaimasu itu membeli. Jadi kalau omiyage o kaimasu, dia bukan kata tanya, tapi pernyataan yang artinya saya membeli omiyage. Membeli oleh-oleh ya, omiyage itu oleh-oleh. Tapi kalau nanya, kalian tinggal tambahin ka di ujungnya. Oke. Hai-san, omiyage o kaimasu ka? Jadi nanya. Hai-san, apakah kamu mau beli oleh-oleh? Terus dijawab sama Hai-san. Dia jawab, hai, iya.
Nihon no omiyage wa nani ga ii desu ka? Katanya ya. Nihon no omiyage, oleh-oleh Jepang. Kalau oleh-oleh Indonesia tinggal bilang Indonesia no omiyage. Ya, terus nanyain, nani ga ii desu ka? Mana yang bagus? Apa yang bagus gitu ya. I itu bagus atau baik. Nani itu apa? Apa yang bagus? Di sini ada partikel ga, dia diingat aja satu paket ya sama i. Apa yang bagus gitu ya. Apa yang bagus? Nani ga ii desu ka? Terus dijawab, okashi ga ii desu yo, katanya. Okashi ga ii desu yo, yang bagus itu ya makanan kali ya, katanya. Makanan atau kue cemilan gitu. Okashi di sini artinya cemilan. Di sini ada kata yo. Yo itu apa sih? Yo itu dipakai ketika kita ngasih tahu informasi ke lawan bicara. Oke, tapi ini nggak pantas kalau misalnya kita bilang ke yang lebih tua desyo, bukan gak sopan sih. Kayak ada kesan menggurui gitu. Ya. Okashi ga ii desu yo. Terus kata si Ha itu, oh ya, katanya. Oh ya. Nah, oh ya itu bahasa Jepangnya so desu ka. Oke. Bisa langsung kalian pakai ini percakapan sama orang Jepang ya. Terus berikutnya ada Hai-san, dia bilang, Sato-san, iro-iro arigatou gozaimashita. Iro-iro di sini artinya bermacam-macam, cuman di sini maksudnya makasih atas semuanya yang udah kamu lakukan, udah macam-macam loh, begitu ya. Cuman dia terima kasih. Terus kata Sato-san, iye, mata kite kudasai ne, katanya. Enggak kok, katanya gitu ya. Tapi kamu datang lagi ya nanti gitu ya. Mata kite kudasai ne, mata itu artinya lagi, kite kudasai itu tolong datang ya. Di sini ada kata ne di sini artinya ya. Jadi untuk melunakkan cakapan. Jadi bukan mata kite kudasai, tapi mata kite kudasai ne. Selamat datang lagi ya, tolong datang lagi ya. Kalau misalnya kite kudasai doang jadinya tolong datang lagi gitu doang. Tapi kalau ada ne jadinya kayak ditambahin ya gitu dalam bahasa Indonesia. Jadi kita lihat lanjut ke halaman berikutnya, ada kosakata. Yang pertama kosakata check in ya, biasa kalau mau masuk airport ya, mau masuk pesawat, maksudnya bukan airport, masuk pesawat tuh harus kalian check in dulu. Terus ada omyage oleh-oleh. Terus ikura, ini buat nanyain harga ya, ikura desu ka biasanya. Cuman kalau nggak pakai desu ka juga bisa ikura, cuman ya ada kesan kurang sopan, jadi mending pakai desu ka. Lalu ada nani ga ii desu ka, katanya apa yang bagus ya. Terus jawabannya ini ada berikutnya, ada so desu ka. Oh gitu ya, jadi I see gitu kalau bahasa Inggrisnya. Ini ada mata kite kudasai ne, tolong datang lagi ya gitu. Tadi udah dibahas. Kita lanjut ke kosakata yang lain yang bisa dihafalkan juga. Ada hoteru. Sini hoteru itu hotel. Depato itu department store. Ya bisa kayak mall, tapi nggak mall juga sih. Isinya supermarket, baju-baju yang kayak gitu. Depato artinya. Lalu ada museum kesenian atau galeri seni. Enggak sih, bukan galeri, dia museum sih. Bijutsukan namanya ya, Bijutsukan. Lalu ada Toshokan itu perpustakaan. Lalu di sini ada Ohashi itu artinya sumpit. Kusuri itu artinya obat. Chokoreto ya coklat ya, chokoreto. Orang Jepang bilangnya chokoreto, bukan coklat tapi chokoreto. Oke, kita lihat sini ada latihan. Mungkin ini latihannya kurang jelas, nanti kalian dengarkan saja ya, kalau beli bukunya kalian bisa mendengarkan ini. Oke. Kita lanjut halaman berikutnya. Sini ada latihan percakapan ya. Sini ada gambar kuko ya, kuko airport ya atau bandara. Kuko made ikura desu ka? Sini ada kata harganya ya, angka 3000 yen kurai desu. Jadi ini langsung diaplikasikan ya kosakata yang kita udah dipelajari. Sini ya, 3000 pakai taksi maksudnya. Kita lihat kalau misalnya ke sini nih, nomor 1 apa nih? Eki ya. Sini karena ada gambar Densha atau kereta api, jadi eki. Pakai taksi ke eki ya maksudnya. Kita masukin ke kosakata, ke percakapan ini maksudnya si kosakata yang di bawah. Oke. Eki made ikura desu ka? Jawabannya 1000 yen kurai desu. Lanjut lagi percakapan berikutnya. Depato, ya ini depato. Depato made ikura desu ka? 1500 yen kurai desu. Lanjut ke yang nomor 3. Koen ya, taman ya ini.
koeng. Koeng made ikura desu ka? Jawabannya 700. Nanahya koeng kurai desu. Oke, paham ya? Nah, kita lanjut nih ke yang percakapan berikutnya, ini pakai jam lagi. Ya. Jamnya ini kita kurang tahu ya, karena harus dengerin di audio, cuman gak apa-apa kita pakai kuji aja ya. Sini check in wa nanji kara desu ka? Nah, check in ini karena contoh diganti dengan kosakata yang di bawah ya. Nomor 1 ini gambar uang yen ya, lambang mata uang, jadinya ginko ini pasti bank. Jadi kita masukin ginko wa nanji kara desu ka? Jawabannya kuji kara desu. Lalu kita masukin lagi. Ya, dari jam berapa kan nanji kara desu ka itu? Depato. Depato wa nanji kara desu ka? Kuji kara desu. Nomor 3 ini ada restoran ya. Restoran wa nanji kara desu ka? Kuji kara desu. Nomor 4 itu ada bijutsu kang. Ya, bijutsu kang wa nanji kara desu ka? Kuji kara desu. Kalau nomor 5 ini ada toshokan, perpustakaan. Toshokan wa nanji kara desu ka? Terus yang nomor 6 kita lihat ada gambar sekolah ya, sini ya. Sekolah apa daigaku ya? Daigaku kali ya. Daigaku universitas. Daigaku wa nanji kara desu ka? Atau bisa gakko wa nanji kara desu ka? Jawabannya kuji kara desu. Oke. Sip. Nah, ini ada latihan lagi, latihan terakhir di sini. Pakai bentuk nani ga ii desu ka? Ya. Cuman contohkan di sini omyage ya, oleh-oleh. Omyage wa nani ga ii desu ka? Jawabannya okashi ga ii desu yo. Ya. Nah, si nani ini tuh bisa diganti, cuman ini karena audionya nggak ada ya, nanti kita dengarkan aja. Oke. Kita lanjut ke latihan berikutnya yang audionya nggak perlu diperlukan juga ya. Ini kita lihat ada pertanyaan, omyage wa nani ga ii desu ka? Okashi ga ii desu. Ini kurang jelas ya, cuman maksudnya mungkin di sini nani bisa diganti dengan doko juga ya. Doko itu artinya di mana ya. Terus ya doko artinya di mana. Jadi nani itu apa, doko itu di mana ya. Ini kalian bisa baca aja nih. Omyage wa nani ga ii desu ka? Okashi ga ii desu yo. Oke. Sip. Ini adalah video terakhir dari buku pembahasan buku Try Start ya, level 0 buat kalian yang baru banget belajar bahasa Jepang. Nah, di sini ada kosakata, ada apa ya, tata bahasa ya, pola kalimat. Cuman nggak akan aku bahas karena takut kalian makin bingung. Intinya sih video-video yang sebelumnya itu udah ada pola kalimat dalam kaiwa ya. Itu kalian bisa dibaca ulang, dihafalkan untuk latihan kalian baca hiragana katakana. Itu kalian tinggal pause aja video ini, oke? Jadi bisalah kalian belajar otodidak lewat video ini, oke? Gratis. Tapi kalau misalnya kalian bingung, masih bingung, aduh sendiri susah gitu ya, kalian bisa menghubungi Pandai Kotoba untuk ikut kelas belajar hiragana katakana lewat WhatsApp. Pakai WhatsApp gimana? Gampang. Jadi kalau pakai WhatsApp itu bisa ngebimbing ya, dengan WhatsApp kita akan bimbing kalian untuk belajar menghafal hiragana katakana, dan kita pun bakal ngoreksi tulisan kalian untuk kalian ya. Jadi ada tugas menulis, tugas membaca juga. Oke, sampai kalian hafal dan terdengar lancar. Oke, intinya sih itu. Oke, kalau misalnya kalian perlu hubungi kami. Oke, kalau nggak perlu silahkan nonton video ini berulang-ulang. Oke. Thank you for watching. Semoga video tentang pembahasan buku Try Start level 0 ini bermanfaat. Oke. Thank you for watching. Sayonara in next video. Bye.